Ragam kuliner Indonesia bisa dibilang merupakan salah satu kuliner terkaya di dunia, di mana penuh akan cita rasa yang cukup kuat pada tiap olahannya. Kekayaan seni kuliner Indonesia tidak bisa dilepaskan dari beragam jenis bahan olahan, seperti banyaknya rempah yang kita miliki, teknik pengolahan, serta juga adanya pengaruh dari beberapa budaya asing pada masa lampau yang berasal dari India, Timur Tengah, Eropa, bahkan Tiongkok atau Cina. Salah satu ragam kuliner yang merupakan hasil akulturasi budaya pada seni kuliner Indonesia, yaitu tauco. Olahan kuliner yang berasal dari negara Cina ini cukup banyak digemari karena cita rasanya yang khas. Di wilayah Cianjur, terdapat sebuah rumah produksi olahan tauco yang sudah bertahan sekitar 2 abad lamanya, yaitu olahan tauco milik keluarga Nyonya Tasma. Di rumah produksi ini, hampir setiap hari mengolah sekitar 2 ton kacang kedelai untuk dijadikan olahan tauco. Proses pembuatan tauco sebenarnya hampir serupa dengan olahan berbahan kedelai lainnya seperti tempe, tahu, dan juga kecap, di mana melalui proses fermentasi. Hanya saja, tauco menggunakan kacang kedelai putih berukuran kecil dan berbentuk bulat. Untuk dijadikan olahan, awalnya kacang kedelai pun dijemur hingga memiliki tingkat kandungan air sekitar 10%. Selanjutnya, kacang kedelai yang memiliki tingkat kekeringan yang diinginkan pun dipecah kulit atau dikupas kulitnya dengan digiling melalui alat khusus. Proses pengupasan kulit kedelai ini fungsinya agar biji kacang kedelai nantinya dapat ditumbuhi mikroba yang membantu proses fermentasi. Meski tauco merupakan olahan melalui proses pembusukan atau fermentasi, kacang kedelai yang sudah dikupas kulitnya pun dimatangkan terlebih dahulu dengan cara direbus, supaya proses fermentasi dapat berjalan dengan sempurna. Layaknya dalam proses pembuatan tempe atau kecap, kacang kedelai yang sudah direbus akan melalui proses fermentasi selama 3 hari, atau telah tumbuh jamur yang menutupi hampir semua permukaan kedelai. Jamur inilah yang akan mengurai zat-zat seperti protein, kalsium, vitamin B, dan zat besi yang terkandung dalam kedelai, menjadi mudah diserap atau dicerna oleh tubuh. Pada prinsipnya, kunci dalam proses pembuatan tauco, selain fermentasi atau pembusukan yang merangsang tumbuhnya jamur pada kacang kedelai, juga pada proses penggaraman atau pencampuran kedelai dengan larutan air garam. Kang, Ya, masih ada yang bisa saya bantu, Kang? ada, aduk aja garam yang udah kasih air. Oh, ya, Kang. Kedelai merupakan bahan pangan sumber protein nabati yang cukup baik, di mana mengandung asam amino yang mendekati protein yang dihasilkan oleh hewan. Melalui proses fermentasi, baik fermentasi kapang atau jamur, juga fermentasi garam ini, kedelai akan mengawali perubahan fisik maupun kimiawi, di mana akan mempengaruhi cita rasa. Kandungan protein yang terdapat pada kacang kedelai akan terpecah menjadi asam amino yang bila tercampur garam akan membentuk umami atau penyedap alami yang cukup tinggi. Komponen rasa umami ini seringkali diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang berarti gurih, sehingga tak heran bila olahan hasil proses perpaduan antara fermentasi kapang dengan garam pada kedelai ini seringkali dikenal sebagai salah satu ragam bumbu. Karenanya, kedelai yang telah ditumbuhi kapang ini pun direndam dengan air garam sekitar 3 hari lamanya dan dijemur hingga mengering. Untuk selanjutnya, disimpan atau dipindahkan ke dalam bak-bak atau gentong penyimpanan dan menjadi adonan yang dikenal dengan istilah tauco kering. Meski sebenarnya semakin lama waktu penyimpanan akan menghasilkan cita rasa tauco yang semakin gurih dan nikmat, namun di rumah produksi yang telah dikelola hingga 5 generasi ini hanya memaksimalkan waktu simpan di dalam bak penyimpanan sekitar 3 bulan saja. Lama proses ini dilakukan selain menjaga cita rasa, juga untuk memenuhi kebutuhan penjualan tauco. Di rumah produksi yang berlokasi di perlintasan jalan raya antara Cianjur dan Cipanas ini,
selain memproduksi dan memasarkan adonan tauco kering, juga memproduksi adonan tauco basah. Adonan tauco basah buatan rumah produksi dengan merek dagang Cap Meong ini memang sudah cukup dikenal dan melegenda di wilayah Cianjur dan beberapa kota di sekitarnya karena cita rasanya. Selain menjaga kualitas bahan dan tidak menggunakan campuran bahan lain seperti tepung ketan atau terigu yang seringkali digunakan untuk membentuk adonan tauco, juga proses pembuatannya yang berkelanjutan. Adonan tauco basah diolah secara dadakan dengan dimasak atau direbus dengan diberi tambahan gula merah untuk menjaga cita rasa, karena adonan tauco kering yang telah lama disimpan akan mengalami proses fermentasi dan cita rasanya akan semakin asin.